Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran tematik jilid 4F untuk muatan IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengetahui siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Setelah belajar ini, diharapkan nanti kakak soleh semuanya dapat membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta dapat melakukan upaya pelestariannya. Kakak soleh semuanya, di pelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya. Dan dalam perkembangan hidupnya bahwa suatu makhluk hidup itu terjadi perubahan-perubahan mulai dari awal masa kelahirannya sampai masa akhir pertumbuhannya. Nah, yang seperti itu disebut dengan daur hidup atau siklus hidup. Dan perubahan atau perkembangan dari bentuk pada setiap proses pertumbuhan hewan yang sedang berlangsung itu disebut dengan metamorfosis. Kakak soleh semuanya, ternyata tidak semua hewan itu melakukan metamorfosis. Ada yang daur hidup hewan dengan metamorfosis, artinya daur hidup hewan yang terakhir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa. Kemudian ini pun dibagi dua, ada yang metamorfosisnya sempurna dan yang tidak sempurna. Dan daur hidup hewan tanpa metamorfosis adalah daur hidup hewan yang diawali dari mulai lahirnya atau menetasnya, ya, dari hewan baru ke bentuk tuh dia memiliki bentuk yang sama dengan induknya. Contohnya ayam, kalau menetas anak ayam itu sama dengan induk ayam, atau kambing. Kambing ketika lahir itu sama bentuknya dengan induknya. Ini yang disebut dengan hewan atau daur hidup tanpa metamorfosis. Kakak soleh semuanya, daur hidup hewan yang dengan metamorfosis itu dibagi menjadi dua, ya. Ada yang metamorfosisnya sempurna, ada yang metamorfosisnya tidak sempurna. Yang dengan metamorfosis sempurna artinya perubahan bentuk yang terjadi pada serangga di mana larva atau hewan muda mempunyai bentuk yang sangat berbeda dengan bentuk ketika sudah dewasa. Contohnya terjadi pada kupu-kupu atau lalat. Kemudian metamorfosis tidak sempurna adalah proses pertumbuhan pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk yang tidak signifikan. Dia hanya mengalami 3 tahapan saja, yaitu mulai telur, menetas menjadi nimpa, dan tumbuh menjadi dewasa. Sekarang mari kita lihat hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Ini ada capung. Lihat, tadi hanya melakukan 3 saja, ya. Dari mulai telur, kemudian jadi nimpa, kemudian jadi dewasa. Lihat juga pada belalang atau pada kecoa. Umumnya mereka hanya melalui 3 tahap perubahan saja. Telur menjadi nimpa, dilihat, kemudian menjadi dewasa. Sekarang ayo kita coba lihat ke hewan dengan metamorfosis sempurna. Bisa dilihat di sini kakak soleh semuanya, mulai dari telur jadi ulat, jadi kepompong, jadi kupu-kupu muda, jadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu mengalami 5 tahapan perubahan dalam perkembangan hidupnya, dalam siklus hidup. Atau coba kita lihat ke perubahan lebah. Di sana ada telur, larva, jadi pupa, jadi lebah dewasa. Perhatikan kembali kakak soleh semuanya, dilihat. Telur, larva, kepompong, jadi lebah dewasa. Atau mari kita lihat pada siklus hidup lalat. Daur hidupnya mengalami beberapa, lebih dari 3 yang menjadi ciri khas dari hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Dilihat di sini telur menjadi larva, kemudian menjadi pupa atau kepompong, dan menjadi lalat dewasa.
Lalu sekarang ayo coba kita ketahui apa itu yang namanya dengan telur. Sel telur adalah cikal bakal makhluk hidup yang dimiliki oleh betina. Sel telur nanti akan berubah menjadi zigot setelah melalui proses pembuahan oleh spermatozoa pejantan. Kemudian nanti setelah terjadi pembuahan, ini baru menetes menjadi sebuah telur. Kemudian nimpa. Nimpa adalah bentuk hewan muda yang menyerupai induknya, tetapi ada beberapa bagian organ yang belum tumbuh. Dan larva adalah hewan muda. Artinya setelah telur menetas, mereka nanti jadi yang disebut dengan larva. Pasti ini seringkali terjadi pada metamorfosis sempurna. Bentuk larva, kakak soleh semuanya, itu sangat berbeda dengan ketika ia dewasa. Tadi kita bisa lihat pada nyamuk. Jentik atau larva itu sangat berbeda sekali dengan nyamuk dewasa. Dilihat di sini ya. Pupa atau kepompong adalah fase transisi. Pada kondisi ini serangga dalam keadaan inaktif, tidak makan. Artinya dia tidak makan seperti misalkan kupu-kupu dewasa atau nyamuk dewasa, tapi dia makan dari cadangan makanan yang terdapat dari tubuh larva. Tubuh pupa dibungkus oleh satu jaringan yang disebut dengan kokon. Kemudian yang berikutnya yaitu imago, fase dewasa. Fase di mana mulai dari pupa keluar dari kokon, kemudian dia bisa makan dan nanti yang akan menjadi induk serangga yang akan bertelur kembali. Nah, kakak soleh semuanya, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.